Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Sehat-sehat, tetap semangat. Biarpun pada musim pandemi seperti ini, kita tetap melakukan pembelajaran. Ya, anak-anakku semangat semua. Pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang yang namanya perilaku konsumen dalam bisnis retail. Nah, perilaku konsumen dalam bisnis retail itu nanti kalian bisa melihat video yang akan dikirim sama Bu Juli pada kalian. Setelah itu kamu teliti, kamu lihat, kamu perhatikan, dan juga nanti kamu bisa mengerjakan tugasnya kalian bisa melihat di Google Class, ya, di Classroom. Di situ tugas dari Bu Juli sudah bisa dilihat. Ya, kalian tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang perilaku konsumen dalam bisnis retail. Video ini adalah video kedua yang merupakan lanjutan dari teori perilaku konsumen yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Apa saja yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini? Kita akan mempelajari definisi konsumen dari ilmu ekonomi dan juga dari sisi ilmu pemasaran. Yang kedua, kita akan mempelajari siapa saja konsumen itu. Yang ketiga, kita akan mempelajari jenis-jenis pembeli dalam bisnis retail. Pertama, definisi konsumen. Ada sedikit perbedaan antara definisi konsumen dari sisi ilmu ekonomi dan dari sisi ilmu pemasaran. Dari sisi ilmu ekonomi, konsumen merupakan individu ataupun kelompok yang aktivitasnya adalah menggunakan, memanfaatkan, atau mengurangi nilai guna sebuah barang atau jasa. Sedangkan dari sisi pemasaran, konsumen merupakan individu atau kelompok yang melakukan kegiatan memanfaatkan, menggunakan, dan mengurangi nilai guna sebuah barang, dan juga memiliki kemampuan untuk membeli barang atau jasa. Sebagai contoh, susu formula dari sisi ilmu ekonomi, konsumennya adalah balita, bayi, karena yang menggunakan susu formula tersebut adalah bayi. Sedangkan dari sisi ilmu pemasaran, susu formula konsumennya adalah ada bayi atau balita yang menggunakan dan juga orang tua yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian. Ilmu pemasaran lebih menekankan kepada siapa yang memiliki kemampuan untuk membeli, bukan siapa yang menggunakan barang atau jasa. Terkadang dalam sebuah rumah tangga, suami memiliki kemampuan membeli, sedangkan istri adalah yang menggunakan. Maka suami dan istri adalah konsumennya. Dalam konsep pemasaran, konsumen tidak hanya sekedar orang yang menggunakan, namun juga orang yang memiliki kemampuan untuk membeli. Dari aspek ini, ada 3 kelompok konsumen. Pertama, calon konsumen, yakni orang yang mampu dan memiliki kemampuan untuk membeli barang atau jasa. Dalam konsep pemasaran sering dikenal sebagai konsumen potensial. Yang kedua, pembeli. Pembeli merupakan orang yang mengambil keputusan sudah melakukan pembelian. Sedangkan kelompok ketiga adalah pelanggan. Pelanggan adalah pembeli yang mampu membeli dan melakukan pembelian berulang-ulang di tempat yang sama atau pada produk yang sama. Pemasaran bertujuan untuk menciptakan sebanyak-banyaknya pelanggan, karena menjaga pelanggan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan mencari pembeli. Berikutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis pembeli dalam bisnis retail. Kita tahu bisnis retail adalah bisnis yang secara langsung menjual barangnya kepada konsumen secara individu. Bisnis retail menjual produknya satuan per satuan, sehingga konsumen yang datang adalah konsumen yang membeli dengan berbagai karakter. Konsumen yang datang adalah konsumen yang memiliki kondisi yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Oleh karena itu, penting memahami siapa mereka. Dengan memahami jenis-jenis pembeli, kita dapat mencoba mentelaah dan melakukan antisipasi terhadap perilaku para pembeli yang datang ke bisnis retail kita. Setidaknya ada 8 kelompok pembeli yang biasa melakukan aktivitas pembelian pada bisnis retail. Pertama, pembeli apatis. Dari artinya, apatis berarti cuek.
Kelompok pembeli ini adalah kelompok yang paling sulit dipengaruhi. Mereka akan menghiraukan begitu saja berbagai tawaran, diskon, promosi, harga, atau berbagai hal. Mereka hanya akan membeli barang yang mereka anggap penting, yang mereka anggap butuh, dan mereka inginkan. Mereka cenderung datang, membeli, kemudian pergi tanpa pernah berlama-lama di toko, melihat-lihat barang, atau melakukan aktivitas lain yang mereka anggap tidak perlu. Kelompok pembeli ini adalah kelompok pembeli yang sulit dijangkau oleh promosi, iklan, dan berbagai tawaran lain yang menggiurkan. Berikutnya, pembeli aktualisasi diri. Ciri utama dari pembeli aktualisasi diri adalah ia sangat paham tentang apa yang dia butuhkan. Setiap barang atau produk yang mau dia beli, dia telah mempelajarinya terlebih dahulu secara detail. Dia tahu apa yang dia butuhkan, fitur apa yang dia cari, harganya berapa, kemampuan keuangannya seperti apa. Mereka selalu berbelanja untuk hal-hal yang mereka anggap perlu untuk meningkatkan kualitas diri mereka. Mereka akan belanja hal-hal yang membuat mereka lebih baik dan merasa terus berkembang. Contohnya adalah konsumen buku yang ingin membeli sebuah buku yang sudah mereka inginkan. Berikutnya, tipe pembeli analitik. Kelompok ini adalah kelompok pembeli yang berupaya untuk mencari yang terbaik untuk dirinya. Mereka melakukan riset sebelum melakukan pembelian, melakukan perbandingan pada barang-barang sejenis yang mungkin akan mereka beli. Contoh, ketika seseorang membeli HP, dia akan mencari HP dari merek-merek yang berbeda, kemudian menganalisisnya, apa kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing merek tersebut. Baru kemudian ia akan mengambil keputusan untuk membeli. Biasanya kelompok pembeli analitik lebih detail, banyak bertanya, dan cenderung bersikap negatif. Negatif artinya selalu bertanya apa kekurangan dan kelebihan dari sebuah barang. Kelompok ini tidak mudah percaya pada promosi sebelum dia mendapatkan sebuah bukti yang nyata dari pengalaman orang lain atau informasi orang lain. Berikutnya, pembeli penghubung. Pembeli ini adalah tipe pembeli yang sangat memperhatikan lingkungan sekitarnya ketika ia membeli sesuatu. Ia akan meminta pendapat orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang dianggap berperan langsung dalam hidupnya. Seperti seorang ayah yang ingin membeli kendaraan, ia akan bertanya, minta pendapat anggota keluarganya, atau keputusan untuk membeli sebuah rumah, maka mereka biasanya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan orang-orang yang di sekitarnya. Intinya, setiap pembelian yang dilakukannya akan berdampak kepada orang lain, sehingga dia berupaya melakukan yang terbaik untuk orang-orang lain di sekitarnya, orang yang terdekat yang mereka sayangi. Berikutnya, pembeli penyetir. Pembeli ini memiliki sifat yang sedikit aneh. Ia seolah-olah menjadi orang penting, sibuk, dan ingin selalu dilayani, mendapatkan layanan terbaik. Terkadang merasa tidak punya banyak waktu, langsung to the point kepada apa yang dia cari, dan dia biasanya meminta dan memerintahkan orang yang melayani dia untuk mencarikan barang yang dia cari. Misalkan ada seorang pembeli yang datang kemudian ke sebuah swalayan, menunjukkan daftar yang ingin dia beli, kemudian menunjukkan kepada kasir atau kepada pelayan untuk mencarikan semua produk yang dia butuhkan. Intinya, pembeli tipe ini adalah pembeli yang ingin dilayani seolah-olah seperti seorang direktur. Berikutnya, pembeli impulsif. Tipe pembeli ini adalah tipe pembeli yang suka melakukan pembelian tanpa terencana, melakukan pembelian secara tiba-tiba. Ketika dia datang di sebuah tempat, terkadang ia akan terpesona dengan berbagai tawaran, promosi yang dia temui pada saat itu, sehingga tak jarang ia lupa kepada apa yang ia beli. Mereka lupa terhadap barang utama yang ingin mereka beli pada saat berencana datang ke sebuah perusahaan atau toko retail. Pembeli impulsif adalah pembeli yang sangat tergiur oleh iklan, diskon, dan tawaran-tawaran lain. Mereka sangat mudah dipengaruhi dan mereka sangat menguntungkan bagi pebisnis retail. Berikutnya, pembeli informatif. Tipe pembeli ini juga sangat menyenangkan dan memberikan manfaat besar buat perusahaan retail. Karena pembeli informatif tidak jarang pembeli yang terbuka. Ia ramah, ia mau memberi masukan, memberi saran kepada pihak perusahaan. Jika ada hal-hal negatif yang ia temui pada saat melakukan pembelian sebuah barang, ia akan sampaikan secara langsung kepada pemilik perusahaan, pemilik toko, sehingga pemilik toko mendapatkan feedback yang baik untuk proses perbaikan. Tipe pembeli informatif adalah tipe pembeli yang sangat menghargai orang lain, senang berbagi, sharing. Ketika ia mendapatkan satu manfaat positif, maka ia akan membagikannya kepada orang lain.
terakhir adalah tipe pembeli sosialisasi. Tipe pembeli ini adalah kelompok pembeli yang sangat suka berlama-lama di mall, berlama-lama di toko, berlama-lama di tempat belanja. Ia sangat mudah dipengaruhi. Ia sering jalan ke sana kemari tanpa tujuan yang jelas. Ia merasa senang, bahagia ketika ia belanja, walaupun ia tidak tahu untuk apa dia belanja. Ketika berada di sebuah toko, ia menemukan sebuah surga baru untuk hidupnya. Dia dan teman-temannya hidup dalam satu lingkup yang spesifik. Ketika temannya memiliki A, maka kelompok yang lain ingin membeli yang A juga. Ketika temannya memiliki B, maka dia juga ingin membeli B. Tipe pembeli ini adalah tipe pembeli yang tidak memiliki prinsip, sangat terpengaruh oleh orang lain, oleh lingkungan, dan juga dia menguntungkan buat peritel. Dengan memahami tipe-tipe pembeli sebagai seorang peritel, kita dapat bertindak apa terhadap mereka. Ketika kita menemukan pembeli tipe penyetir yang ingin dilayani, maka jangan menyamakan dia sebagai pembeli informatif yang suka berbagi dan berdiskusi. Ketika kita bertemu dengan pembeli yang apatis, maka jangan bandingkan mereka dengan pembeli yang impulsif. Intinya, kita perlakukan para pembeli, para konsumen kita sesuai dengan karakter mereka masing-masing, sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Kita juga jangan memberikan layanan yang sama persis pada semua pembeli. Kita lihat seperti apa konsumennya dan bagaimana cara kita melayaninya. Demikian pemaparan materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.